Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Binullah, dan yang akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini adalah Rasul Pembaharu dan Kitab Qadim, Cahaya dalam Kegelapan Zaman. Mengapa Allah mengutus Rasul terakhir di tengah masyarakat jahiliyah? Dan mengapa zaman kita sekarang terasa semakin jauh dari cahaya itu? Apakah kita harus menunggu? Ataukah harus menjemput sinar yang telah dijanjikan dalam kitab Qadim? Rasul dalam pandangan Al-Quran disebutkan dalam firman Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 253, yang artinya, itulah para Rasul, kami lebihkan sebagian dari mereka atas bagian yang lain. Para Rasul datang dalam berbagai makom dan fungsi, sebagai pembawa syariat baru, sebagian meneruskan ajaran sebelumnya, namun semua menyampaikan cahaya dari Tuhan. Jarak waktu Rasul dan hikmahnya dari Nabi Isa alaihissalam sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW terdapat jarak sekitar 570 tahun. Dalam rentang ini, secara rohani bisa jadi ada perantara-perantara atau Rasul dalam makna penyampaiannya yang tetap menyambungkan cahaya kepada umat, meski tidak membawa syariat baru, namun hanya Rasul Muhammad yang membawa pembaharuan total sistem agama, karena saat itu manusia telah haram dalam kegelapan jahiliyah. Pembaharu setiap 100 tahun. Dalam sebuah hadis disampaikan, sesungguhnya Allah akan mengutus para permulaan setiap 100 tahun. Seseorang yang memperbaharui urusan agama umat ini. Hadis riwayat Abu Dawud. Para mujadid ini bukan pembawa kitab atau metodologi baru, tetapi menjernihkan pemahaman. Mereka menghidupkan agama sesuai dengan zaman. Ada era syair, ada era zuhud, ada era mazhab, hingga era teknologi dan ilmu. Namun sumbernya tetaplah satu, yaitu kitab Qadim, wahyu yang kekal. Kitab Qadim dalam perspektif baharu para Rasul pembaharu, sistem senantiasa membawa kitab Qadim, yaitu wahyu murni yang tidak berubah, namun penyampaiannya menyesuaikan zaman agar manusia memahami dengan cara berpikir mereka masing-masing. Perspektif Qadim para arif billah menyebut bahwa cahaya kenabian tidak pernah padam, hanya saja tersembunyi dari pandangan mata duniawi. Maka para pewarisnya, para wali, para pembaharu, para mursyid menyambung cahaya itu agar manusia tidak buta arah. Ini Mbah Munajat, jadi bagaimana aplikasinya, bagaimana kita mengerti bahwa di zaman ini sejatinya hadir seorang pembaharu untuk menjernihkan bagaimana cara kita melaksanakan peribadatan atau beragama dengan benar. Mohon maaf. Terima kasih Bunyai. Saya kira ini bahasan yang bagus, karena pada hakikatnya telah terjadi distorsi pemahaman atas risalah-risalah Allah yang disampaikan melalui nabinya. Menarik juga kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh Gus Dur sebagaimana syair waton. Gur pinter ndongeng nulis lan maca. Di situ Gus Dur benar-benar memahami apa yang terjadi di masyarakat dengan ungkapan yang sangat
menarik dan penuh kritik yang amat tajam kalau kita pahami. Hanya pandai mendongeng. Dan inilah yang terjadi, bahwa Al-Quran yang mempunyai makna yang amat dalam dipahami sebagai sebuah cerita adalah sebuah teks yang mati, bahwa pada zaman dahulu kala 14 abad yang lalu ada seseorang yang menerima pewahyuan dan menyampaikan kepada umat. Hal itu dipahami 14 abad kemudian pada perspektif yang sama. Oh, dahulu ada seorang rasul dan seterusnya. Perspektif inilah yang menjadikan distorsi yang amat lebar dan amat mendalam. Sebagai contoh, misalnya tentang Quran surat Al-Bayyinah ayat 2. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharoh. Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Di situ dimaknai bahwa Rasulullah tersebut adalah Nabi Muhammad yang 14 abad yang lalu dan membacakan lembaran-lembaran suci. Pada perspektif tasawuf ilmiah eksakta, hal tersebut dipahami sebagai sebuah teks yang hidup yang bisa kita alami pada saat ini. Rasulun minallah adalah seseorang yang ditugasi oleh Allah pada setiap zaman, sebagaimana Quran surat At-Taubah ayat 128, Rasulun min anfusikum, yaitu seorang utusan di zamanmu atau di tengah-tengah kamu, dan itu banyak disebutkan di ayat-ayat yang lain. Demikian halnya tentang membacakan lembaran-lembaran suci. Itu pun bukan sebuah teks mati bahwa dulu pernah ada seseorang yang membacakan ayat-ayat suci tersebut. Namun bisa kepada siapapun, kepada hamba-hamba yang disucikan ruhaniahnya, yang bisa menyentuh Quran Qadim, sebagaimana Quran surat Al-Waqi'ah ayat 78 dan 79. Inilah yang membedakan antara pemahaman dalam perspektif syariat dengan perspektif hakikatnya. Dalam perspektif hakikat, bahwa ayat-ayat itu tetap hidup, ayat-ayat itu tetap ada dan bisa dilaksanakan setiap saat. Artinya update real time, bukan hanya pada waktu tertentu. Sifatnya tidak hanya sebatas fi'il madi, past tense, tetapi dia teks yang hidup, yang update sepanjang masa. Jadi prinsipnya seperti itu. Dan sering kali kami sampaikan, pasca nubuah berakhir, Allah menunjuk hamba-hamba yang disucikan ruhaniahnya untuk menjalankan fungsi kenabian, fungsi kerasulan, dan fungsi pewahyuan, yang pada intinya beliau harus bisa mempersambungkan ruhani umat ke dalam sistem wasilah dan membacakan ayat-ayat qadim. Dia bisa sang Rasulun min anfusikum sebagaimana At-Taubah 128, bisa juga seorang waliyah mursida sebagaimana Al-Kahfi 17, bisa juga seorang ulil amri minkum sebagaimana An-Nisa 59, atau dia bisa juga al-ulama warasatul anbiya. Tetapi sekali lagi, itu bukan teks mati. Kita harus menemukan pribadi-pribadi tersebut sebagai pengganti atau penerus Nabi setelah nubuah berakhir. Saya kira itu punya. Ini artinya kita wajib mencari ya Mbak Munajat ya? Iya. Atau menunggu? Ya, harus mencari sebagaimana Quran surat Al-Maidah 35, wabtahu ilaihi wasilah, kan begitu perintahnya. Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah, karena wasilah itu harus dicari.
Dan kemudian kalau nggak ketemu seperti apa? Yaitu nasibnya seperti Al-Kahfi 17. Orang yang beruntung adalah orang yang bertemu seorang wali mursyida. Orang yang tersesat yang tidak bertemu wali mursyida itu. Ya, karena sesungguhnya cahaya kenabian itu tidak pudar ya, terus bersambung Bang Munajat ya, dan dibawa oleh pembaharu di akhir zaman yang telah tadi disampaikan. Artinya memang kita harus ikut bimbingan atau berimam kepada utusan tadi ya, utusan di akhir zaman tadi. Dan itu apakah ada syarat metodologinya dan harus mengikuti seperti apa sistemnya gitu? Saya kira kita sudah banyak memahami ya bahwa agama ini yang terjadi di masyarakat saat ini didasarkan pada dua kanal besar. Yang pertama melalui sistem tekstual, yaitu agama disebarluaskan berdasarkan teks, berdasarkan literasi, atas pemahaman seorang yang alim, seorang yang mempunyai pemahaman tentang teks-teks tersebut. Dan sebagaimana kita tahu, di situ pasti orang yang ahli dalam tata bahasa Bunyai, seperti nahwu, sorof, balagho, dan lain-lainnya. Namun di sisi lain, sungguhnya agama ini diturunkan melalui pewarisan rohani. Nah, di sini sungguhnya yang hilangnya bahwa agama itu ternyata bisa diwariskan gitu, tetapi rohaniahnya. Kalau dalam peradaban Jawa ini nggak terlalu sulit memahami ini karena ada sistem mitis dalam kepercayaan orang Jawa itu. Jadi sesuatu hal yang sifatnya keramat itu kalau di Jawa itu dari raja-raja terdahulu menitis kepada turunannya. Sesungguhnya equal dengan pemahaman di agama Islam juga, bahwa dulu Rasulullah itu mewariskan isi dadanya kepada Abu Bakar As-Siddiq gitu. Jadi isi dadanya bukan pengetahuannya. Kalau pengetahuannya diwariskan kepada Ali bin Abi Thalib, sebagaimana sabdanya, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Kurang lebih seperti itu Bunyai. Iya, Bang Munajat. Jadi sebenarnya warisan kenabiannya itu tidak pernah terputus ya, artinya wasilah rohani itu tetap ada, menyambungkan kita kepada cahaya ilahi. Jadi jangan lepas dari kitab qadim, jangan jauh dari pewarisnya, karena dalam setiap zaman cahaya selalu datang untuk yang mau mencarinya. Intinya demikian ya Bang Munajat ya. Iya betul. Ya. Misalnya satu lagi nih terminologi yang seringkali saya menganggap sebagai sebuah kelucuan-kelucuan. Misalnya ada hadis tentang ada 73 golongan dan satu golongan yang selamat. Dan itu golongan tersebut disepakati adalah ahlu sunnah wal jamaah. Sudah benar sesungguhnya pemaknaannya, tetapi realisasinya menjadi distorsi. Bukannya bagaimana membuat sebuah sistem yang ahlu sunnah wal jamaah, tetapi membuat aliran-aliran, membuat entitas-entitas yang dinamai ahlu sunnah wal jamaah. Oh, mazhabku itu ahlu sunnah wal jamaah. Oh, akidahku itu ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi bukan perspektifnya, bukan substansinya, bukan esensinya. Padahal kan yang paling jelas ahlu sunnah wal jamaah, berarti dia berjamaah, ada jamaahnya, artinya ada imamnya gitu. Coba ditanya itu, wahai para jamaah, misalnya kelompok A, imammu siapa? Kelompok B, imammu siapa? Kalau sampai Anda bisa menyebutkan nama imam Anda, ada pertanyaan berikutnya. Apakah imam Anda bisa mempersambungkan ruhaniyahmu ke dalam sistem wasilah? Atau
imam Anda bisa membacakan Quran Qadim, lembaran-lembaran suci yang ada di Lauh Mahfuz, itu gampang sesungguhnya cara melakukan check and balance itu. Saya kira itu punya prinsipnya. Ya, ini sudah sangat jelas sekali ya bagaimana kita beragama dengan benar yang tanpa putus dari zaman Rasulullah Muhammad SAW atau dari zaman Nabi Adam sampai dengan hari ini adalah tetap sama gitu. Di zamannya sudah ada aturan, sudah ada sistemnya, sudah ada metodologinya. Kita tinggal bagaimana kita mencari tadi imam yang sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Quran gitu ya. Jadi mau membaca tadi ya. Demikian tadi sudah sangat gamblang bagaimana kita dapat menjalankan agama sesuai dengan tuntunan yang benar. Dan itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Billahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.